Hai teman-teman, selamat datang di Praktikum Ekonomi Lingkungan. Untuk acara 8 ini kita akan belajar bersama tentang pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Mula-mula, kita harus mengetahui pentingnya air. Air menopang kehidupan manusia, termasuk kehidupan dan kesinambungan rantai pangan makhluk hidup di bumi, di mana setiap manusia di muka bumi ini mempunyai hak dasar yang sama terhadap pemakaian air. Namun, air secara sangat cepat menjadi sumber daya yang makin langka dan tidak ada sumber penggantinya. Air yang tadinya merupakan barang sosial kini berubah menjadi barang ekonomi. Pemanfaatan air yang melewati batas dan tidak dikendalikan dengan baik tentu dapat menimbulkan air mengalami degradasi baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Maka penting untuk adanya penetapan pajak. Pembebanan biaya kerusakan atau degradasi dilakukan dengan pemberlakuan pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah sesuai dengan keputusan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2006. Apa sih pajak itu? Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak ialah kontribusi wajib yang dibebankan untuk kas negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Terdapat 4 fungsi pajak, yakni pertama, fungsi anggaran, kedua, fungsi mengatur, ketiga, fungsi stabilitas, dan yang keempat, fungsi retribusi pendapatan. Dapat kita lihat bahwa pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan ialah pungutan daerah atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Tujuan pemungutan pajak tersebut ialah untuk pengendalian dalam rangka konservasi sumber daya air sekaligus menggerakkan peran serta masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan dan membangun daerah. Praktikum kali ini bertujuan yaitu yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui pentingnya penerapan pajak pengambilan air tanah, dan yang kedua tentunya mahasiswa dapat menghitung pajak pengambilan air tanah. Alat dan bahan yang digunakan meliputi alat tulis dan kalkulator. Langkah kerjanya yakni praktikan akan memperoleh data dari berbagai proyek. Pertama yang harus dilakukan ialah menghitung faktor nilai air. FNA rumusnya yakni mengalihkan semua faktor. Apa saja faktor yang dimaksud tersebut? Meliputi 8 faktor. Yang pertama, jenis sumber air, lokasi, tujuan, volume air, kualitas air, luas area, musim, dan yang terakhir tingkat kerusakan lingkungan. Setiap faktor akan dijelaskan sebagai berikut. Untuk jenis sumber air, semakin besar, maka menunjukkan bahwa proses ini menimbulkan kerusakan di lingkungan yang lebih besar, sehingga nilai faktornya akan lebih besar. Jenis sumber air di sini yang dimaksud ada sumber air permukaan, yakni air yang berada di atas permukaan tanah, misalnya air sungai, air danau, telaga, dan waduk, yang memiliki nilai faktor 0,75. Kemudian ada sumber air tanah dangkal, yakni air tanah yang berada pada kedalaman 0 sampai dengan 30 meter, memiliki nilai faktor sebesar 1. Untuk mata air atau air artesis, yakni air tanah yang langsung muncul di permukaan, memiliki nilai faktor 1,25. Dan sumber air tanah dalam, yakni air tanah yang berada pada kedalaman lebih dari 30 meter, memiliki nilai faktor 1,5. Faktor lokasi. Lokasi dibedakan berdasarkan jenis kawasannya. Berdasarkan tabel di sini, dapat kita lihat untuk kawasan permukiman atau perumahan memiliki nilai faktor 1. Kawasan pendidikan, nilai faktor 1. Kawasan perkantoran nilai faktor 1, kawasan perdagangan primer memiliki nilai faktor 2, perdagangan sekunder nilai faktor 1,5, perdagangan tersier nilai faktor 1,25. Kawasan industri, rumah tangga kecil nilai faktor 1,25, industri menengah atau sedang nilai faktor 1,5, dan industri besar nilai faktor 2. Kawasan khusus atau budaya nilai faktor 0,5, kawasan wisata nilai faktor 1,5. Untuk kawasan pertanian, lahan basah nilai faktor 1, pertanian lahan kering nilai faktor 1,5.
Kawasan resapan air primer nilai faktor 1 dan resapan air sekunder nilai faktor 1,5. Kemudian untuk kawasan yang berada di luar tabel ini atau tidak dapat teridentifikasi diberikan nilai faktor sebesar 0,75. Faktor berikutnya yakni tujuan. Tujuan penggunaan air apabila untuk niaga kecil nilai faktor 1, untuk kegiatan niaga sedang nilai faktor 1,25, dan untuk niaga besar nilai faktor 1,5. Faktor selanjutnya ialah volume air. Apabila pengambilan air sebesar kurang dari 48 meter kubik per bulan memiliki nilai faktor 1, 49 sampai 100 meter kubik per bulan nilai faktor 1,25, 101 sampai 200 meter kubik per bulan memiliki nilai faktor 1,75, dan yang volume air diambil lebih dari 300 meter kubik per bulan memiliki nilai faktor 2. Faktor kualitas air dapat digolongkan menjadi air industri, yakni air yang digunakan khusus industri, penggelontoran, dan pertanian atau perkebunan memiliki nilai faktor 1. Atau air perikanan dan peternakan, yakni air khusus digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan memiliki nilai faktor 1,25. Kemudian ada juga air yang harus diolah dahulu, yakni air untuk keperluan konsumsi, tetapi harus mengalami proses pengolahan terlebih dahulu, memiliki nilai faktor 1,5. Untuk air yang langsung dapat diminum, yakni air yang keluar dari mata air dan dapat langsung diminum tanpa harus diolah terlebih dahulu, memiliki nilai faktor 1,75. Faktor luas area juga diperhitungkan, mengingat besarnya luas area mempengaruhi lama pemompaan. Untuk luas area kurang dari 300 meter, disetarakan dengan lama pemompaan kurang dari 10 menit memiliki nilai faktor 1. Luas area 300 sampai 350 meter, disetarakan dengan lama pemompaan 10 sampai 12 menit, diberikan nilai faktor 1,25. Luas area 351 sampai 400 meter disetarakan dengan lama pemompaan 13 sampai 15 menit diberikan nilai faktor 1,5. Luas area 401 sampai 500 meter disetarakan dengan lama pemompaan 16 sampai 35 menit diberikan nilai faktor 1,75. Dan yang memiliki luas area lebih dari 500 meter disetarakan dengan lama pemompaan lebih dari 35 menit diberikan nilai faktor 2. Selanjutnya faktor musim. Untuk musim penghujan diberikan nilai faktor 1,25 dan musim kemarau diberikan nilai faktor 1,5. Musim ini yang dimaksud ialah musim pada saat waktu pengambilan air terjadi. Kemudian faktor yang terakhir ialah tingkat kerusakan lingkungan. Apabila debit atau pengambilan air menimbulkan kurang dari 2 liter air per detik keluar, maka diberikan faktor 1. Apabila 2-5 liter per detik air keluar, diberikan faktor 1,25. 6-10 liter per detik diberikan nilai faktor 1,5. 11-15 liter per detik diberikan nilai faktor 1,75. Dan lebih dari 15 liter per detik diberikan nilai faktor 2. Apabila ke-8 faktor tersebut sudah dikalikan, ditemukan FNA atau faktor nilai air. Proses selanjutnya yakni menghitung harga dasar air atau HDA. HDA rumusnya yaitu FNA yang sudah diketahui sebelumnya dikali harga air baku. Harga air baku ini nanti sudah ada ketetapannya sehingga dapat dilihat dari surat keputusan gubernur. Kemudian tahap ketiga menghitung nilai perolahan air atau NPA. NPA rumusnya yakni HDA yang sudah diketahui sebelumnya dikalikan dengan volume air yang diambilnya. Proses keempat menghitung pajak pengambilan air tanah PPAT dengan rumus NPA yang sudah diperoleh sebelumnya dikalikan dengan persentase dari pajak yang ditetapkan. Yang terakhir yakni dengan menganalisa pajak pengambilan air tanahnya. Contoh soal yang akan dikerjakan praktikan nantinya ada 3 sektor, meliputi sektor pendidikan, kemudian industri, dan juga jasa. Jasa bisa merupakan jasa wisata atau perdagangan atau jasa lainnya yang akan diberikan oleh asisten pada kegiatan praktikum di kelas nantinya. Saya akan memberikan contoh pengerjaan soal yang pertama, yakni tentang pendidikan. Datanya sebagai berikut.
SMA Negeri 1 Sayegan beralamat di Tegal Gentan, Margo Agung. Alamat di sini digunakan untuk menentukan daerah tersebut terletak di mana, sehingga nanti untuk menentukan harga air bakunya bisa ditentukan karena berdasarkan SK Gubernur dikelompokkan berdasar kabupatennya. Sementara SMA Negeri 1 Sayegan ini menentukan bahwa dia merupakan sektor pendidikan yang diteliti. Pada tahun 2014, volume rata-rata pengambilan air tanah untuk 1 bulan pada musim kemarau yaitu 87 meter kubik per bulan. Di sini kita dapat mengetahui volume yang digunakan. Kemudian air yang diambil dari sumber air tanah pada kedalaman 12 meter. Di sini juga bisa diketahui jenis sumber air tanahnya dan dapat ditentukan nantinya faktornya. Kualitas airnya harus diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, dan luas area pengambilannya 352 meter untuk menentukan nilai faktor juga, dengan debit pengambilan air yang nanti bisa menentukan kerusakan lingkungannya. Kemudian dari soal ini, cara pengerjaannya mula-mula ditentukan juga dengan rumus sebagai berikut, tetapi sebelumnya kita juga harus mengetahui bahwa harga air baku yang ditetapkan SK Gubernur tadi akan seperti ini. Kita dapat lihat untuk Kabupaten Sleman sebesar Rp30, sehingga nantinya ini Rp30 akan digunakan untuk perhitungan. Mula-mula dijabarkan dengan diketahui setiap faktornya. Ada 8 faktor dan kita dapat mengetahui nilai faktor untuk masing-masing seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Yang ditanya yaitu PPAT per bulannya. Untuk persentasenya yang digunakan yaitu 20% pajak PPAT. Kemudian langsung saja dihitung. Untuk FNA tinggal mengalihkan semua faktor di sebelah kiri dan diketemukan angka 5,27. Untuk harga dasar air, yakni FNA 5,27 dikalikan harga air baku yang ditentukan pada pagu sebelumnya, yakni Rp30. Kemudian ditemukan sebesar 158,1 meter kubik rupiah per bulan ya. Kemudian nilai perolehan air yakni harga dasar air HDA yang diketahui sebelumnya dikalikan dengan volume yang diambil 87 ditemukan 13.755 rupiah per bulannya. Kemudian dikalikan dengan 20% ditemukan yang kita cari pada praktikum ini. Maka hasil praktikumnya yakni hasil perhitungan pajak pengambilan air tanah dari 3 proyek, yakni pendidikan, industri, dan jasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk pertanyaan, apabila kurang jelas dapat ditanyakan pada asisten untuk kegiatan praktikum pada jadwal masing-masing. Terima kasih, selamat mengerjakan dan selamat belajar bersama. Terima kasih.